Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku, Asy Afrianti, sharing kegiatan ibu rumah tangga di Kampar Riau. Teman-teman apa kabar? Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Ini aku sama anak-anak dan Pak suami mau sarapan di luar. Aku mau sarapan bubur dan anak-anak mau sarapan mie ayam. Seperti biasa sarapannya itu di bubur ayam dan mie ayam Mas Supri yang ada di Jalan Kubang Raya. Hari ini aku memang minta cuti seharian, nggak masak, dan alhamdulillah udah di-approve sama Pak suami. Dan ini aku udah sampai bubur ayam Mas Supri, disambut dong sama mbaknya yang ramah banget. Aku juga ambil bakwan 3, sate telur puyuh 2, dan tahu 1 untuk topping mie ayamnya. Niat hati dari rumah mau sarapan bubur ayam teman-teman, tapi apalah daya aku kepincut sama mie ayamnya udah sampai sini. Jadi ini kami pesen mie ayam 4. Aku pakai sayur dan anak-anak seperti biasa tidak pakai sayur. Nah ini mie ayam aku udah datang, tiba-tiba kejatuhan sama sate telur puyuh dan kejatuhan tahu juga. Ini tuh mie ayamnya bener-bener banyak ayamnya teman-teman, dan model ayamnya itu disuwir. Yang bikin aku suka itu tidak dicincang gitu loh teman-teman, jadi kan tulangnya nggak begitu banyak, paling ada tapi ya cuman leher-leher gitu aja tulangnya. Tapi kali ini mie ayamnya tuh kayaknya kurang direbus agak lama gitu, jadi masih agak kaku. Dan tadi abang Alkap juga coba aduk-aduk, adik Maira juga aduk-aduk biar agak lembut sedikit lah gitu. Oke lanjut, ini aku ada beli kue-kue manis gitu teman-teman, ada beli gorengan juga. Ini tuh rencananya mau aku kasih ke tukang yang lagi kerja di rumah aku, tapi izin aku ini ambil 1. Ini tuh ketan goreng yang dibalut sama gula gitu teman-teman. Ini tuh enak, harum dan manis. Nah ini aku udah mau sampai perumahan yang Nurul Residen teman-teman. Hari ini tuh cuacanya cerah banget ya. Dan sampai hari ini tuh di tempat aku belum ada hujan teman-teman. Tapi kalau di daerah gitu kan, di kampung mama, di kampungnya mama itu udah ada hujan di sana. Nah ini aku udah sampai rumah teman-teman. Aku langsung aja mau masuk ke dalam, mau aku cek pekerjaan apa aja yang udah dikerjakan sama tukang selama seminggu ini ya. Nah ini aku tengok udah selesai pasang lantai ya teman-teman. Lantai ruang tamu dan ruang TV udah. Ini kamar di depan juga udah selesai di keramik. Kemudian ini kamar kedua udah selesai juga. Abang Alkap langsung melipir ke sudut nyari posisi untuk main HP. Dan alhamdulillah ternyata teman-teman ini tuh kamar mandi yang kemarin bikin aku salfok. Setelah dipasang semua keseluruhan, alhamdulillah hasilnya ya menyejukkan hati aku. Menyejukkan kunjungan kali ini ya teman-teman ya, alhamdulillah lah, bagus kalau udah dipasang semua ya. Dan itu pipa untuk sumur bor udah ready juga. Kali ini aku ketemu langsung sama tukangnya teman-teman. Ini tuh tukang yang memang khusus masang lantai keramik ya. Kalau sebelumnya itu aku ketemu sama tukang yang memang untuk pengecoran aja. Ternyata untuk bagian keramik beda lagi tukangnya. Alhamdulillah bisa nanya-nanya gitu kan. Soalnya kemarin aku ada request untuk keramik karpet itu. Aku memang minta yang motif pasir aja gitu teman-teman, biar kelihatan simple. Jangan sampai dipasang motif yang petir-petir juga di karpet itu. Dan alhamdulillah kata tukangnya ada keramik yang motif pasir itu. Oke udah segitu aja lihat-lihat pembangunan rumahnya. Aku mau langsung ke tujuan berikutnya teman-teman, yaitu ke dokter gigi Ria. Gusi aku yang belakang
kanan atas itu bengkak dan adik Maira juga harus cabut gigi. Susu yang paling bawah ada goyang satu. Nah ini tuh adik Maira udah selesai cabut giginya teman-teman. Dia tuh tadi tuh takut banget, sempet nggak mau juga dicabut giginya. Tapi setelah dibujuk-bujuk gitu kan sama ibu dokternya dan aku temenin juga, alhamdulillah akhirnya adik Maira mau cabut gigi. Dan ini aku dikasih obat yang harus dihabiskan, ada antibiotik sama radang yang harus dihabiskan. Tapi kalau untuk adik Maira alhamdulillah tidak membutuhkan obat apapun, hanya itu aja, dia tadi diganjel kasa selama 10 menit, nanti udah kalau 10 menit udah boleh dicabut. Sedangkan aku disarankan sama dokter gigi Ria, disarankan untuk cabut lagi gigi bungsu aku yang paling atas itu impaksi itu teman-teman. Jadi dia tuh tumbuhnya miring. Kemarin udah 2, yang paling bawah ini udah 2 aku cabut. Sekarang tinggal yang di atas 2 juga yang harus dicabut. Jadi kalau punya gigi bungsu impaksi, saran dari dokter memang harus dicabut teman-teman. Kalau tidak, dia memang hanya akan menimbulkan masalah aja. Pasti dia akan mengganggu. Dan ini aku udah sampai rumah teman-teman. Aku mau lanjut unboxing. Aku beli Magicom ini tuh kemarin hari Jumat datang. Beli yang merek Philips teman-teman. Yang klaimnya itu katanya 2 hari, no basi-basi dan no kering-kering ya. Tapi ya nanti kita tengok ya hasilnya kayak mana, karena Magicom aku tuh udah kering gitu teman-teman nasinya. Kalaulah selesai masak itu nggak aku cabut, alhasil nanti nasinya tuh bisa kering, makanya jemuran nasi aku banyak. Ini aku belinya di toko oren, dapat harga 854.000 dan gratis ongkir juga, alhamdulillah. Oke, ini seperti elektronik lainnya, dapat kartu garansi, kartu cara pemakaian dan perawatan juga, dan dapat kabel sama centong nasi satu, cuman agak kecil ya centong nasinya. Oke lah, ini aku lepasin dulu plastiknya. Aku lepasin juga plastik yang ada di atas ini ya, kita tarik aja. Lanjut aku lihat di dalam dapat apa aja, dan ternyata ini sama juga ya sama Magicom lainnya, dapat cup 1 sama dapat kukusan juga 1. Ya harapannya awet lah gitu, bisa menemani aku di dapur. Dan yang paling aku suka itu sama teflonnya nih ya teman-teman ya, ada kupingnya, jadi memudahkan kita kalau ngangkat itu nggak perlu pakai lap lagi ya. Timbul pertanyaan dalam hati aku, kenapa teflon yang di luar itu lebih glowing daripada yang di dalam? Biasa teflon kan yang di dalamnya tuh glowing ya kan, tapi ya udahlah, nggak tahu juga aku. Nah ini penampakannya dari atas. Banyak menu yang bisa kita masak pakai Magicom ini ya, bisa ngukus, masak bubur, masak sop, bahkan katanya bikin bolu juga bisa. Nggak pakai nunggu lama, selesai unboxing aku langsung aja bawa Magicomnya ke dapur. Tadi Pak suami juga udah nyuci beras, kata aku jangan pakai yang lama, langsung aja pakai Magicom yang baru ini. Nah ini aku lap dulu bagian belakang pancinya teman-teman, karena di situ aku baca harus dalam keadaan kering ya kalau mau kita masukin ke dalam pemasaknya ini. Ini aku langsung aja masukin nasi yang udah dicuci sama Pak suami tadi, dan aku cuman lihat panduan aja untuk masaknya ini. Aku belum sempet nengok di TikTok, jadi aku nengok aja di buku panduan ini ya untuk cara masak nasi putih. Ya ikutin aja caranya seperti ini. Aku lanjut mau bongkar goodie bag yang dibawa sama Pak suami tadi malam. Ini tuh dari acara Riau Investment gitu teman-teman. Dalamnya aku dapat sambal cumi, kemudian dapat bawang goreng juga, tapi salpok banget sama kemasannya.
lagi-lagi pakai pakai huruf MBG. Ternyata Mak Cio bawang goreng, kirain Mas Bualil ganteng, kirain teman-teman. Dan ini juga dapat mie sagu instan. Aku lihat apa aja di dalamnya, ternyata ada 1 bungkus mie sagu gini yang udah di press ya. Kemudian dapat bumbu-bumbunya juga kayak mie instan gitu teman-teman. Ada cabai, kecap, ini ada ada terinya juga, terus ada bawang goreng. Oke, besok bisa kita buat ya kapan-kapan. Ini kita simpan aja di kulkas dulu. Nah, ini nasinya udah masak teman-teman, tandanya lampunya ini udah pindah ke keep warm gitu ya. Aku lihat memang pulen sih nasinya, cuman kok banyak air gitu ya di teflonnya ya teman-teman ya. Nah, ini aku udah pulang aja tiba-tiba dari pasar. Aku ke pasar Kaget Ginting teman-teman sore hari. Jadi kalau hari Sabtu itu pasarnya sore di Ginting, tapi kalau pasar paginya di hari Rabu. Oke, ini aku ambil dulu buah-buahannya yang di plastik ini, aku bawa ke dalam. Lanjut yang di keranjang aku angkat juga, mau langsung aku bongkar aja teman-teman, dan mau aku susun gitu apa yang mau aku masak untuk 7 hari ke depan. Pertama ini ada sawi sama kangkung 1 ikat, kacang panjang beli 1 ikat juga sama pare. Kemudian ini aku mau nyobain gambas belut, kata kakaknya ini enak. Aku baru pertama kali sih nyoba ini. Kemudian ini ada daun pisang sama belimbing wulu untuk pepes. Dan ini aku beli tangkai talas ya teman-teman, atau kemumu gitu. Dan ini aku dapat jantung pisang, terong 3 buah, dan kecombrang, kincung, honje, itulah dia. Dan buahnya ada melon, pepaya madu, beli 1 harga 11.000. Beli nanas juga, ini di harga 11.000 juga tadi. Dan aku beli pisang kepok kuning harga 18.000, mau untuk goreng. Untuk bumbu pepesnya aku beli bumbu pepes jadi aja teman-teman. Dan untuk jajannya ini ada somai, aku pisahin aja kuahnya biar anak-anak juga bisa makan. Dan ini kerondok untuk adik Maira, tapi nggak pakai cabe. Kemudian beli donat juga, ini tuh mau ngantar piringnya ibu yang udah numpuk di rumah aku. Ini ada teri nasi, beli 1 on tadi. Kemudian beli ikan sungai, ikan pantau, dan beli ikan tongkol, sisi tuna ini tuh. Kemudian beli udang juga, mau aku gulai pakai kacang panjang sama tempe gitu. Dan ini aku beli ikan gembung, tapi ini tuh anak gembung katanya. Dan beli paha ayam juga tadi 4. Ayamnya mau aku ungkep pakai bumbu instan dari racik aja biar cepet. Dan ini penampakan belanjaan aku sore ini teman-teman. Aku udah susun apa aja yang mau aku masak untuk 7 hari ke depan, dan bakal aku share di sini apa-apa aja yang mau aku masak. Ini dia, silakan di capture, mana tahu bisa jadi rekomendasi atau bisa jadi inspirasi buat teman-teman mau masak apa untuk seminggu ke depan ini. Dan ini piring ibu yang udah numpuk di rumah aku, mau aku balikin. Aku isi sama donat 4, dan aku kasih ini tangkai talas atau kemumu kalau kata ibu. Jadi cus, aku mau langsung aja antar ke rumah ibu tanpa pakai lama-lama. Setelah sholat maghrib, aku sama anak-anak dan pak suami lanjut ke RR Cafe, mau makan malam di sini teman-teman. Sering lewat ke sini tapi belum ada keinginan untuk mencoba. Dan kali ini tuh pak suami ngajak, ayolah coba. Kemarin dia udah pernah datang ke sini dan kata pak suami makanannya enak-enak dan bangunannya juga sekarang udah direnovasi, udah lebih cantik.
hangat kalau menurut aku sih suasananya. Sampai sini masih sepi pengunjungnya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillahnya jadi kita kan nggak ngantri pas pesen makanannya ya. Dan ini adek Maira milih sendiri minuman sama makanannya teman-teman. Aku rasa aku kayaknya lebih nyaman di sini deh daripada di Sanama. Yang paling aku suka itu ya suasana interiornya gini teman-teman. Aku suka hangat gini ya interiornya. Kalau di Sanama itu kan terang benderang ya. Jadi kita kalau mau nyantai-nyantai atau mau apa gitu kurang nyaman lah kalau aku gitu kan. Udah siap pesan makanannya, nunggu beberapa menit teman-teman. Ini adalah kegabutan Abang Alkaf sama papanya, nggak tahu main apa. Papanya juga nggak ngerti permainan apa ini yang dimainkan sama abang. Dia tuh nggak mau kalah mainnya. Ternyata adek Maira sama Abang Alkaf pesan spaghetti bolognese teman-teman. Menurut aku porsi spagettinya itu porsi besar ya teman-teman ya, banyak, mangkoknya kan juga dalam kan, dan itu nampak penuh ya mangkoknya itu. Selanjutnya ini ada dimsum pesanan adek Maira, dimsum ayam, dan Pak suami pesen ayam rica-rica plus nasi, tapi ayamnya itu dapat banyak teman-teman, satu piring gini. Dan ini juga Pak suami tadi pesen pisang coklat keju. Sedangkan aku pesen nasi goreng kampung teman-teman. Isinya tuh ada teri, pete, telur ceplok, lalapan, acar, dan kerupuk juga. Udah habis aja makanan aku teman-teman. Dan ini masih ada PR, aku makan selada sama telur ceploknya. Makannya pelan-pelan karena udah kenyang banget. Akhirnya kelar juga ngabisin isi piring ini teman-teman. Dan ini struknya teman-teman. Bisa dilihat di sini harga makanan yang aku pesan. Semoga bisa jadi rekomendasi atau inspirasi teman-teman yang mau berkunjung ke RR Cafe yang berada di Jalan Kaharudin Nasution Marpoyan. Alhamdulillah udah kelar makan malamnya, perut udah kenyang, tapi masih betah di sini. Tapinya badan udah ngajak rebahan teman-teman. Besok hari Minggu kembali ke dapur lagi masak. Untungnya hari ini tuh udah ngelis menu yang mau aku masak. Jadi besok kita tinggal action aja di dapur pagi-pagi. Oke teman-teman, sekian dulu vlog aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat teman-teman semuanya. Lancar-lancar ya rezekinya, amin. Dadah.